Satu peristiwa nih, misalnya sudah dinyatakan bahwa itu kecelakaan, Ya sudah sudah selesai. close. Ya udah selesai. Lalu tiba-tiba beberapa hari kemudian Ya. ada laporan polisi baru di Polres B Ya. bahwa itu pembunuhan, kan gitu kan? Ah, Yang dibunuh ini sama, yang mati ini sama. yang matinya sama. Ya Polres yang ini yang on. Mestinya nanya ke sini, jarak dari sumber ke sini kan dekat. Tanpa misalnya koordinasi atau sudah koordinasi, hari yang bersamaan ketika menerima laporan bahwa itu pembunuhan, tanpa kasus yang pertama ditutup bahwa itu kesimpulan kecelakaan, menurut ahli bagaimana? Ya, nggak usah dipajang-pajang itu membuka borok saya itu. Ya itu mestinya nggak boleh terjadi lah begitu. Aku udah paham maksudnya. Tidak mungkinlah suatu peristiwa menjadi dua tempat. Jadi itu nggak mungkin ya? Sudah amburadul. Bukan hanya kode etik, itu pidana. Pemeriksaan awal tidak didampingi, maka batal demi hukum. Itu amanat undang-undang loh. Ya karena kesalahannya ada banyak benar ya. Pak Kapolri harus dengar. Pak Kim saya pingsan di sini. Kalau ada anggota polisi yang melakukan memakai istilah tangkap tangan, mengamankan langsung tanpa ada surat perintah penyidikan dan bukan bidang dia, tapi dia anggota polisi, ya, melakukan tangkap tangan dalam satu tindak peristiwa pidana, lalu membawa langsung para yang ditangkap diamankan itu ke kantor polisi, dilakukan interogasi sendiri, lalu diduga ada pakai kekerasan di dalam mengorek keterangannya dari para yang ditangkap tersebut, hasil keterangannya baru dibikin LP. Menurut ahli bagaimana dalam kepolisian? Ya itu udah amburadul ya. Mengapa? Apapun istilah yang digunakan, merampas kemerdekaan orang lain, membawa ke kantor, membawa ke suatu tempat, itu namanya sudah merampas kemerdekaan. Nggak bisa pakai istilah mengamankan. Di UHAP itu nggak ada istilah mengamankan. Itu bukan tertangkap tangan ya. Bukan. Mengambil kemerdekaannya sudah diambil, dibawa ke satu tempat, ya bukanlah. Dan ingat, tidak semua anggota Polri boleh menangkap. Tidak semua anggota reserse boleh menangkap. Yang boleh menangkap adalah anggota Polri, masih aktif, kemudian berdinas di bidang reserse, dan diberi surat perintah. Nah, kalau dalihnya untuk mengamankan, apanya yang diamankan? Sudah ada para kamar. Jadi jangan dicampur adukkan antara penangkapan dengan pengamanan. Nah, kalau mau pengamanan ya kayak ada peristiwa keramaian atau ada sidang kayak gini, ya ada anggota polisi berdiri di situ yang ngamankan ya. Tapi bukan menangkap. Kami ingin tanya ahli, bahwa bila mana ada anggota polisi yang melakukan seperti yang saya sebutkan tadi, apakah ke polisi tersebut hanya melanggar kode etik? Ya, kalau dia sudah diduga ada kekerasan terhadap yang diamankan tadi ya. Bukan hanya kode etik, kalau sudah melakukan kekerasan itu pidana. Tergantung tingkat kekerasannya. Kalau bisa kena 351, bisa kena 352. Dan apabila dilakukan oleh anggota Polri, itu harus diperberat. Dan ingat, Indonesia punya sudah ratifikasi konvensi internasional tentang anti penyiksaan. Jadi harus betul-betul itu dihargai gitu ya. Menurut pengalaman ahli dalam berdinas di kepolisian khususnya reserse, satu peristiwa tindak pidana apalagi diancam dengan hukuman mati ya maksimalnya dan minimalnya seumur hidup, dalam hal ini pasal 340 pembunuhan berencana, apakah harus disarankan atau kepolisian biasanya menawarkan untuk didampingi penasihat hukum kepada yang ditahan, yang diamankan? Tidak disarankan, tapi wajib hukumnya. Itu diatur di dalam UHAP. Kalau tidak dilakukan gitu, maka hasil pemeriksaan itu batal demi hukum. Dan sudah beberapa putusan pengadilan, ya ingat, beberapa putusan pengadilan membatalkan dan membebaskan terdakwa karena tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman 5 tahun ke atas. Dan pemeriksaan awal tidak didampingi, maka batal demi hukum. Itu amanat undang-undang loh. Menurut